Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan, suatu anugerah dan sukacita yang luar biasa kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online GBPS Palu hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan hati dan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah raya hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan lagi kepada kami Tuhan, untuk kami pada minggu ini boleh beribadah bersama-sama. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Amen. Dan kami bersyukur dan kami rindu membawa pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami kepada Engkau, karena sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami ya Tuhan. Amen. Terima kasih ya Bapa. Sucikan dan kuduskan seluruh keberadaan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Amen. Dan biarlah Tuhan kami boleh layak untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi pada pagi hari ini. Amen. Dan biarlah Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Dan kami bersyukur karena Engkau telah hadir dalam kehidupan kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu
pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi saudara katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi saudara katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara dan katakan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi kita naikkan, segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu.
Kami bersyukur Engkau hadir dalam hidup kami. Dalam hidupku kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu seumur hidup kami. Haleluya. Kami mau agungkan nama-Mu, kami mau bersyukur padamu, sebab Kau Allah yang baik, Allah yang hidup. Engkau nyata dalam hidup kami. Karya-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, sungguh Kau luar biasa, sungguh Kau ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, kami bersyukur buat karya-Mu, karya salib-Mu bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami yang telah Kau tebus, kami yang telah Kau selamatkan, kami yang telah Kau angkat jadi anak-Mu. Menaikkan syukur, memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau luar biasa, sungguh Kau ajaib Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Katakan kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai.
Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Katakan, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk hapus dosaku, untuk hapus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku sembah. Sama-sama kita katakan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk hapus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku sembah. Sama-sama kita naikkan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, Di tempat maha tinggi. di tempat maha tinggi, Di tempat maha tinggi. mari berikan sorak-sorai kemuliaan. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Amin. Kami rindu lagi, lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Bebaskan roh kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berapa banyak saudara yang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Mari berikan kemuliaan terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Biar bumi akan berlalu, tapi Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya
pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Mari berdiri kembali saudara. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari lambaikan tanganmu saudara. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Aku cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku, katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku, hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi saudara, hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus kekasih jiwa kita, amin. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Yang katakan Tuhan Yesus baik, boleh jempolnya saudara, mana?
Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jempolnya saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, Kasih setiamu ya kasih Tuhan. setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tetap kulihat, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. sama-sama kita naikkan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat saja katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. lebih keras lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Mana jempolnya saudara? Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, selamat datang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, maupun juga yang mengikuti live streaming ataupun juga online, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan, boleh berdiri sebentar bagi yang baru pertama kali hadir. Ada? Di luar ada? Baik, jika tidak ada, kita akan sambut mereka yang berulang tahun yang saya sebutkan namanya. Silahkan berdiri untuk kita doakan. Jamie Vence Pagimanan, Hartono Limadi, Maria Pesik, Felix Handoko, Lutfi Gilian, Novianti Rantung. Ada yang hadir? Di belakang mana? Di belakang sana. Oh ya, ada. Puji Tuhan. Diam-diam dia. Oke. Puji Tuhan, kita doakan saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur atas kemurahan pengasihan Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Engkau tilik segala keberadaan mereka. Terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan. Kiranya membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, semuanya diberkati Tuhan dan dibuat berhasil. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan perlindungan-Mu daripada segala yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus, kami patah hancurkan dan singkirkan dari kehidupan mereka. Biar semuanya berada dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas mereka. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk darah yang tercurah bagi setiap kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Dengan darah yang tercurah, ampuniku benar ya Tuhan. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu.
Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi saudara katakan, dalamnya kasih-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu dalam hidup kami. Lebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari bersama-sama kita naikkan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ini komitmen kami Tuhan, selalu sembah. Kami mau selalu memuji dan menyembah-Mu. Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha kudus. Amin Tuhan. Itu sebabnya kami datang mempersembahkan korban syukur kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami.
Tidak ada lain, tidak ada alasan untuk kami tidak memuji dan menyembah Engkau. Sebab begitu kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, sungguh kami boleh merasakannya ya Bapa. Teristimewa pada pagi hari ini, kami telah mempersembahkan pujian, penghormatan, pengagungan kami kepadamu. Dengan penuh harapan bahwa biarlah semuanya ini sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang dapat menguatkan di dalam setiap seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang Kau telah mempersiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa pengurapan Allah turun atas hamba-Mu. Amen. Sehingga setiap kata-kata, setiap pewahyuan hanya pewahyuan daripada Tuhan Amen. Sendiri. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh membaca dan mendengarkannya. Teristimewa kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Amen. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Dan kita akan mulai belajar daripada firman Tuhan. Matius pasal 16. Matius pasal 16. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Matius 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ulangi ayat yang ketiga, bagian terakhir. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan topik membaca tanda-tanda zaman. Membaca tanda-tanda zaman. Jadi topik ini membaca tanda-tanda zaman. Bagi yang belum tahu membaca, kita mau belajar bagaimana membaca tanda-tanda zaman. Jadi saya tidak bicara tentang akhir zaman, tidak. Tidak membahas akhir zaman. Tetapi akan belajar, kita belajar dari Alkitab membaca tanda-tanda zaman. Dari ayat yang kita sudah baca tadi, maka kita kemudian dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dan sebelum ke situ, kita perlu memahami dulu apa itu tanda zaman. Jelas kita harus mulai dari apa itu zaman. Ya, apa itu zaman? Ini dulu. Karena kalau kita katakan tanda, berarti tanda-tanda. Kita tahu bahwa ketika kita belajar mulai dari SD, SMP, ataupun juga SLTA, SLTP, SLTA, sampai ke seterusnya, sampai kepada perguruan tinggi untuk disiplin ilmu tertentu, maka kita tahu apa itu zaman. Karena kita pernah belajar pada waktu masih kecil
ada zaman prasejarah, ada zaman sejarah, dan ada zaman pasca sejarah dan zaman modern. Nah, kita sekarang berada di zaman modern. Jadi kita belajar dulu istilah umum. Saya tidak akan membawa saudara kepada istilah-istilah yang terlalu rumit secara ilmu pengetahuan, tapi secara umum hari-hari yang kita kenal istilahnya. Demikian juga saya tidak akan membawa saudara untuk istilah-istilah teologis yang terlalu rumit, tetapi istilah umum saja yang biasa dipakai dalam percakapan-percakapan. Nah, kemudian apa yang kita kenal dengan zaman prasejarah itu? Ternyata di situ juga kita mengenal ada yang namanya zaman batu. Ya, pasti masih ingat. Sekarang mulai ingat apa yang dipelajari di sekolah ya. Apalagi? Sesudah zaman batu, zaman apa? Perunggu. Masih ingat. Sesudah zaman perunggu, zaman apa lagi? Ya, besi. Ya, zaman besi. Nah, kemudian sesudah itu orang masuk dalam masa prasejarah dan masuk dalam sesudah prasejarah, pasca prasejarah, kemudian zaman modern dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, di dalam pembahagian, jadi kita tahu bahwa itu adalah pembahagian entah panjang waktunya atau singkat waktunya. Nah, di situ kita dapat memahami tentang apa itu zaman. Jadi sederhana sekali ya. Nah, oleh karena itu dengan apa yang sudah kita belajar pada waktu kita masih kecil maupun juga ya kita masih hidup sampai sekarang dengan perubahan-perubahan istilah, kita tahu ada hal-hal tertentu yang terjadi yang menandai jangka waktu tersebut. Kenapa disebut zaman batu? Karena manusia. Jadi kemudian karena pada saat itu orang baru sampai di situ. Peradaban manusia dalam menjalani hidupnya sehari-hari dengan menggunakan alat-alat apa saja dari batu. Kemudian perunggu, kemudian besi. Sehingga semuanya. Jadi ada jangka-jangka waktu tertentu. Itu secara pemahaman secara umum. Sehingga definisi zaman itu kita tahu ya. Dan itu terjadi sepanjang kehidupan manusia di dunia ini dalam pembagian-pembagian zaman. Nah, secara teologis juga ada. Atau secara pemahaman Alkitab juga ada para penafsir-penafsir itu juga yang membagi itu zaman, sehingga di dalam khususnya di kalangan kita itu sangat terkenal dengan apa yang namanya peta zaman. Ya, di mana di sini 2000 tahun, 2000 tahun, 2000 tahun dan kemudian Tuhan Yesus datang. Ada lagi 1000 tahun damai dan lain sebagainya. Nah, saya tidak bicara ini, saya tidak bicara. Saya tidak akan membahas ini secara detail tentang istilah teologis yang sering disebut zaman Bapa, zaman Anak, dan kemudian zaman Roh Kudus. Ya, saya tidak bahas itu. Ya, kemudian ada lagi aniaya 3,5 tahun. Kemudian ada keangkatan sebelum aniaya, kemudian dan seterusnya dan 1000 tahun Tuhan Yesus berkerajaan di bumi ini dan lain sebagainya ya. Tetapi yang jelas Alkitab juga mengenal istilah-istilah ini. Kemudian lebih rinci lagi kita kalau buka di Alkitab atau di kitab pengkhotbah, ada masa lahir, ada masa saat kita meninggal, ada saat berduka cita, ada saat tapi bukan, itu adalah detail-detailnya pergantian situasi kondisi yang ada dalam perjalanan hidup manusia. Oke, itu secara pemahaman secara umum untuk gampang kita paham apa itu zaman. Nah, saudara, berarti sekarang kita mulai bicara tanda zaman. Berarti setiap
saman apa saja, ada peristiwa-peristiwa tertentu, kita katakan sebut saja istilah peristiwa. Atau lebih umum lagi ada hal-hal tertentu, tergantung apa peristiwanya, apa hal yang terjadi. Yang kemudian itu menjadi, saya mulai dari sini dulu. Itu kemudian menjadi mengglobal. Bisa mode, ya. Jadi tidak kita bicara secara umum, tidak usah dulu bicara tentang celaka, malapetaka dan lain sebagainya. Bisa mode, bisa ekonomi, bisa politik, bisa agama, bisa apa saja yang terjadi. Kemudian disebutlah itu sebagai saman apa namanya. Orang tua-tua ya mungkin sudah hampir tidak ada ya, di ruangan ini yang sudah sangat lansia. Kemudian pernah hidup yang namanya di zaman Belanda untuk negeri kita. Waduh, kalau di zaman Jepang dulu banyak. Ini Oma bercerita seperti itu. Jadi ada peristiwa-peristiwa tertentu apa saja bentuknya dan menjadi mendunia, bisa juga hanya untuk negara-negara tertentu, tapi menyeluruh seluruhnya dan kemudian diistilahkan saman apa begitu. Ya, jadi itu perlu kita pahami. Jadi ada sesuatu yang terjadi untuk menjadi apa? Menjadi tanda dari saman itu. Saya kasih contoh saja sederhana. Coba lihat di lapangan parkir, mobil warna apa yang paling banyak? Boleh tengok sebentar. Daripada sementara firman, kemudian saudara tengok. Warna apa yang paling banyak? Warna putih kan? Hampir di mana-mana putih. Saudara tahu, warna putih ini sudah pernah keluar tahun 80. Waktu itu populer dengan Toyota DX. Putih semua. Kemudian Honda Civic putih semua. Dan di kota-kota tertentu kalau tidak punya Honda Civic putih, belum orang berada. Padahal masih banyak mobil mewah yang lebih berharga. Itu ngetren. Sesuatu yang ngetren. Apa saja bentuknya. Bisa suatu, jadi kalau kita simpulkan dalam segala-galanya, bisa kita sebut di dalam peradaban hidup manusia. Itu yang menjadi tanda. Nah, tapi sekarang putih sudah mulai masuk warna macam-macam. Ya. Oleh karena itu, membaca kondisi seperti itu, tidak heran begitu mobil putih bilang tambah 3 juta. Nah itu. Pilih warna lain tidak tambah, pilih warna ngetren tambah. Beberapa merek tertentu yang ngetren warna merah. Karena ada salah satu merek mobil yang satu-satunya tidak ada yang dapat menandingi warna merahnya dari semua merek. Dan kalau beli warna itu harus tambah 5 juta. Nah, ya, padahal merah. Nah, saudara, jadi kita lihat itu untuk hal yang terlalu detail ya. Tetapi kalau kita memahami bahwa setiap pada zaman-zaman tertentu atau pada jangka waktu tertentu, ada yang lagi tanda-tanda yang lagi ngetren, maka itu namanya tanda saman. Kenapa kita perlu memahami ini? Karena dalam dunia pelayanan, dalam pemberitaan mimbar, kadangkala ini semakin membingungkan jemaat Tuhan. Karena kadang-kadang ada kalanya dipakai untuk menakut-nakuti, ada kalanya juga dipakai untuk menghitung kedatangan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Nanti mungkin minggu-minggu datang saya akan sampaikan bahwa di dalam dunia kekristenan atau di dalam kalangan kekristenan, dalam kalangan gereja Tuhan sudah berapa kali ada ditetapkan tahun sekian Tuhan Yesus datang, tahun sekian. Nanti mungkin minggu-minggu akan datang. Data itu saya akan perlihatkan kepada saudara. Jadi saya belum sampai ke situ. Saya belum membahas tanda saman. Ya, nanti pada saat-saat akan datang.
Kenapa? Karena kita harus punya dulu dasar pemahaman. Semua kan dimulai dari pemahaman. Saya selalu ingatkan 3 kata berangkai kan. Pemahaman yang keliru menghasilkan sikap yang keliru. Sikap yang keliru menghasilkan tindakan yang keliru. Nah ini ya, saya ingat betul ketika saya masih kecil, kitab Wahyu sudah diberitakan, kedatangan Tuhan sudah diberitakan, dan gembalaku memakai itu untuk menakut-nakuti jemaat. Kalau tidak penuh Roh Kudus tidak terangkat. Itu antara lain paham kalangan kita. Ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini dulu kita pahami. Sehingga ketika kita sudah tahu apa itu zaman, dan kita sudah tahu apa itu tanda zaman, oh ini tanda zaman, maka kita dapat membacanya. Barulah sesudah itu bagaimana kita membacanya, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya sebagai tanda yang terjadi itu. Nah ini olehnya kita perlu dulu paham. Apa yang kita baca tadi, perkataan Tuhan Yesus kepada orang Saduki, orang Farisi. Pada pagi hari, ya ayat 1, ayat 2, karena ada kebalikan daripada bahasa ini. Pada petang, berarti sore ya. Pada sore hari karena langit merah, kamu berkata apa? Hari cerah. Saudara tahu keahlian orang dulu-dulu? Belum ada ilmu yang seperti sekarang hebatnya. Apalagi ilmu untuk mengetahui ramalan cuaca dan lain sebagainya. Mereka tidak punya itu BMKG tidak punya. Belum punya peralatan. Belum punya apa-apa. Tetapi secara alamiah orang-orang ini memahami. Petani tahu kapan dia harus menanam padi. Ini yang normal ya. Di luar daripada apa yang namanya bencana. Oh sorry. Nah, nelayan juga tahu kapan melaut, apakah akan datang topan, apakah ada semua itu dilihat dari tanda-tanda. Dan seperti ini, karena langit merah pada sore hari, maka kamu berkata hari akan cerah. Itu orang tempo dulu. Dahulu juga orang belum punya aksara, belum punya abjad, belum punya apa-apa. Semua dengan lukisan. Nah itu prasejarah. Kemudian apa berikutnya? Pengetahuan mereka, ayat 3. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, jadi kebalikan ya. Jadi dua-dua langit merah. Satu terjadi pada sore, berarti bagus, cerah. Satu terjadi pada pagi, tapi bukan cuma merah, redup. Kamu berkata apa? Hari buruk, berarti cuaca tidak bagus. Maka berkatalah Yesus, rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka ini bukan orang yang tidak mengerti firman. Hanya bedanya tadi apa? Orang Farisi dan orang Saduki. Satu percaya kebangkitan, satu tidak. Nah, mari kita renungkan. Berarti Tuhan menginginkan semua orang-orang percaya harus bisa membaca tanda-tanda zaman. Dimulai dulu membaca supaya bisa dipahami. Ini. Artinya apapun yang terjadi, yang sudah peristiwa-peristiwa apapun dan di bidang apapun yang terjadi di dunia, di negeri kita, di negara tertentu dan lain sebagainya, dan semakin mendunia, maka kita harus tahu bahwa itu adalah tanda-tanda
zaman. Ini. Jadi tidak boleh kita masa bodoh. Tidak boleh kita sebentar juga selesai. Ya memang karena ada jangka waktu. Ada jangka waktu. Apakah itu, saya ulangi, apakah perubahan itu kemudian menjadi perubahan zaman dari kayak yang tempo dulu, dari zaman batu menjadi zaman perunggu, orang tidak lagi pakai alat-alat dari batu, kemudian menjadi zaman perunggu, kemudian berubah lagi menjadi zaman besi, di mana orang sudah mulai mengenal besi dan semua peralatan dari alat dapur sampai kepada alat perang semua dari besi. Nah, ini perlu kita pahami. Baca Efesus 5 ayat 15. Kita loncat ke situ dulu. Oke? Sudah. 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini yang perlu bagi setiap orang percaya. Tidak boleh masa bodoh. Tidak boleh juga setiap zaman yang terjadi, setiap hal-hal yang ngetren yang terjadi ikut-ikutan. Tapi harus tahu ini tanda apa. Oke? Perlu kita sadari ini. Supaya kita juga tidak dipermain-mainkan dengan tanda-tanda zaman. Kita juga tidak menjadi panik dengan tanda-tanda zaman, tapi tahu bahwa itu adalah tanda zaman. Oke? Ya. Sekarang kita lanjut. Ya. Kita sudah tahu apa itu tanda zaman. Sekarang bentuk tanda zaman. Kita buka Matius 24. Matius 24. Kita baca bergantian ya. Kita baca sejauh mana yang perlu kita baca. Kemudian kita masuk dalam penjelasan. Dan kita lanjut lagi. Saya baca dulu ayat 3. Ayat 3. Saya ayat 4 saudara. Matius 24. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Tolong ditutupin ya. Operator ya. Oke. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Walaupun ada ayat tentang akhir zaman, saya tidak bahas akhir zaman. Ya, saya tidak bahas tentang kedatangan Tuhan, tapi kita mau belajar di sini tanda-tanda akhir zaman, tandanya. Karena kita mau belajar membaca tanda. Ya, tanda zaman. Dan yang kita baca ini tanda-tanda akhir zaman. Tapi saya tidak akan uraikan panjang lebar tentang keangkatan dan lain sebagainya nanti.
Itu kapan waktu khusus? Ayat 4 saudara. 2, 3. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi sudah diingatkan, waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dari ayat ini sudah tahu ada sikap yang Tuhan inginkan kita miliki. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tunggu ya, pelan-pelan. Dari sini kita sudah memahami bahwa tanda zaman juga terjadi dalam kalangan teologi, kalangan Kristen. Ini. Dan tanda ini kita sudah tahu tanda itu adalah mengglobal. Oke? Nah, siapa yang disesatkan di sini? Ya orang percaya. Nah, ini ya. Oke. Ini tanda. Ayat 6 saudara. 2, 3. Iya. Kemudian apa? Apa tandanya? Ada peperangan. Kenapa bisa ada peperangan? Berarti ada hubungannya dengan hal politik. Mendunia. Oke? Itu bentuk-bentuknya. Jadi tadi kita sudah bicara yang pertama, yang kedua adalah bentuk-bentuk daripada tanda zaman. Dan khususnya untuk akhir zaman. Oke. Ayat 7 saya baca. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Berarti ada terjadi, kalau tadi masih hubungannya dengan di atas, peperangan berarti ada hubungannya dengan soal politik, dan kerajaan melawan kerajaan, tetapi juga ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Jadi kita lihat di sini bahwa dia memasuki tanda zaman ini bisa juga terjadi. Kalau ada kelaparan berarti gagal panen. Kalau ada kelaparan juga karena apa? Peperangan. Sama dengan yang sudah terjadi baru-baru ini, bahkan sampai sekarang masih sedang. Dengan apa yang terjadi di Ukraina dengan Rusia. Mengakibatkan soal pangan mengalami masalah dan juga kesulitan pasokan daripada kebutuhan pangan. Jadi itu artinya begini, merambat, berdampak kepada negara-negara lain. Walaupun mungkin mereka tidak secara langsung berperan, tapi mengalami dampaknya, mengalami akibatnya. Ya, belum lagi apa? Tanda zaman juga kita temukan di sini, berarti ada gempa bumi. Entah itu vulkanis, entah itu tektonis. Di berbagai tempat. Kalau kita di sini hampir tiap hari kan, cuma yang naik ke permukaan ya, kalau sudah mulai 5, kalau cuma 3, 2, tiap hari terjadi paling cuma jendela yang berbunyi begitu dia punya bunyi kaca. Jadi saudara, kita temukan di sini bentuk-bentuknya. Apa bentuknya tergantung terjadi di segi di bidang apa dalam kehidupan peradaban manusia. Itu terjadi di bidang apakah secara secara geografi atau geologi ataupun dan lain sebagainya, atau ekonomi ataupun juga politik, tergantung. Tetapi berdampak bagi dunia.
berdampak bagi dunia. Itu klasifikasi daripada tanda zaman. Lanjut. Ayat 8, saudara. 2, 3. Ya, itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ada mungkin kita berkata, cuma gempa bumi biasa, tidak mempengaruhi kepada dunia. Tapi kita perlu mencatat sejarah bahwa ada beberapa gempa yang sudah pernah terjadi di dunia yang membuat dunia juga mengalami, hampir seluruh dunia mengalami dampaknya, termasuk apa yang sudah pernah terjadi pada Gunung Krakatau. Oke, jadi kita perhatikan ini, perang juga yang mengakibatkan dampaknya kepada seluruh dunia, bom atom dan lain sebagainya. Masih akan ada banyak yang akan terjadi. Jadi kita lihat dulu supaya bisa menemukan, ada yang terjadi di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini, supaya kita bisa membaca itu dan kita bisa paham apa yang harus kita sikapi. Saya baca ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi poin-poin ini saudara ingat, karena sesudah itu ada ayat yang sangat yang menggarisbawahi semua peristiwa itu. 12, silakan 2, 3. Ulang. Ya, perhatikan di ini ya, jangan baca lain dulu kalau saudara kita belum sampai kepada ayat itu. Saudara akan kehilangan pembacaan. Ayat 12, 2, 3. Iya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ganti. Iya, kita ulang ya. Kita ulang ayat 14. Makanya saya katakan fokus, jangan baca yang lain sebelum kita baca ayat itu. Ya, kalau kita baca, saudara baca, kita berhenti menguraikan, kemudian saudara baca yang seterusnya, saudara akan kehilangan untuk mengikuti lanjutannya. Ayat 14, 2, 3. Oke, sekarang kita baca, lanjut ya. Saya baca sekarang, gantian, siap ya, supaya gampang dijelaskan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ganti. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Lanjut. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Ganti. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ganti. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Ganti. Sama-sama ayat 25. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi saya tidak uraikan satu-satu ayat itu, tapi beberapa ayat yang sangat penting bagi kita
dari daftar peristiwa itu. Kemudian saya juga ingatkan itu daftar peristiwa, tapi bukan urut-urutan peristiwa. Ya. Karena kalau orang tidak memahami, dianggap itu urut-urutan peristiwa. Untuk mengetahui bagaimana urut-urutan peristiwa akhir zaman, harus banyak ayat-ayat pendukung lainnya yang ada juga di dalam Alkitab supaya kita tahu habis ini terjadi ini, habis ini terjadi ini. Tapi bukan itu yang kita pelajari pagi ini, tapi kita belajar untuk membaca tanda-tanda zaman. Dari semua ayat-ayat yang kita sudah baca, sebagian besar sudah terjadi. Dan kita tidak bisa anggap remeh bahwa itu bukan tanda zaman. Tetapi itu adalah tanda zaman. Tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman tentang zaman apa? Akhir zaman atau zaman akhir. Kenapa disebut zaman akhir? Atau akhir zaman? Karena sesudah semuanya itu dikatakan akan ada langit baru, bumi baru. Atau istilah umumnya kiamat. Oke? Oke, tapi bukan itu yang kita mau bahas, tapi itu patokan-patokan, batas-batas jangka waktu yang ada. Sekarang kita kembali di sini. Perhatikan ayat yang sudah kita baca tadi. Sekarang, sudah ini yang kedua bentuknya, sekarang yang ketiga. Bagaimana membacanya? Gampang. Yang jelas itu bukan urut-urutan, tapi itu daftar peristiwa yang akan terjadi pada saat-saat yang akan datang. Nah, untuk membacanya, kembali kepada Efesus pasal 5 ayat 15 tadi. Apa bunyinya? Perhatikanlah dengan seksama. Berarti tidak bisa kita anggap angin lalu, tidak bisa kita anggap hanya begitu saja, dan kita juga tidak bisa bermasa bodoh, akan tetapi sebagai orang percaya yang sudah tahu firman, apalagi kalimat tadi berkata, camkanlah, semuanya itu sudah kukatakan kepadamu. Berarti setiap orang percaya seharusnya sudah tahu tanda-tanda itu karena sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi tidak ada kita bisa berargumen, oh saya tidak tahu. Enggak. Itu ayat yang sudah kita baca tadi dalam Matius 24. Camkanlah, semuanya itu sudah kukatakan kepadamu. Artinya sebelum terjadi sudah katakan. Apalagi ada sebagian yang sudah terjadi. Kita tidak bisa berargumen atau juga hiburan-hiburan rohani. Oh tidak, itu kita orang percaya gini. Ya, ini harus kita perlu mengerti ya. Nah, jadi kita perlu memperhatikan apa kata Alkitab dari peristiwa itu. Ada peristiwa terjadi mendunia. Apa kata Alkitab tentang hal tersebut? Dan Alkitab sudah menulis seperti itu. Jadi jangan seperti orang baru, tapi seperti orang arif, seperti orang yang bijaksana. Bersikap bijaksana, berpikir bijaksana. Oke? Nah, lanjut ya. Selain itu pertama. Yang pertama, sudah disampaikan. Firman Tuhan sudah mengatakan itu. Yang kedua, nah ini, kembali ke Matius 24 tadi. Matius 24 ayat 6. Apa itu? Kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu apa?
harus terjadi, pasti terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Jadi saudara tidak usah dibingungkan dengan apa yang saya jelaskan ya. Karena kita ini baru belajar tanda-tanda. Belum membahas lebih dalam. Makanya syukur kita sudah dibekali dulu firman. Apa itu? Krisis apa? Ada krisis kasih, ada krisis iman, krisis pengharapan. Oke? Jadi kita sudah dibekali itu, jadi kita sudah paham. Bahwa masa-masa krisis itu pasti terjadi. Dan karena dia terjadi, maka bentuknya apa? Peristiwa. Dan peristiwa itu terjadi pada era digital, pada era informasi, teknologi informasi yang begitu canggih, maka itu sebabnya dalam sekejap seluruh dunia peristiwa itu sudah dengar, sudah diberitakan dan lain sebagainya. Itu terjadi secara alamiah. Oleh karena teknologi digital yang sudah memungkinkan itu terjadi secara terkonek secara dunia. Sehingga didengar oleh semua orang, bahkan dilihat oleh semua orang bahwa ada peristiwa. Nah, ini dulu ya. Ini dulu yang perlu kita pahami. Jadi pertama sudah disampaikan, yang berikut adalah harus terjadi atau pasti terjadi. Pertanyaannya, itu prediksi manusia. Kenapa maka mudah menjawabnya. Kenapa manusia para ahli bisa memprediksi? Karena juga kecanggihan ilmu pengetahuan yang ada sekarang sehingga bisa diprediksi. Tetapi Alkitab menguatkan yang diprediksi itu pasti terjadi. Nah, jadi jangan lupa. Ini yang perlu kita pahami. Supaya pada bagian terakhir, yaitu bagaimana kita bersikap, kita bisa bersikap yang benar menurut firman. Jadi tidak usah saling menghiburkan. Oh, itu tidak akan terjadi. Nah, pasti terjadi. Katakan di tetangga saudara, pasti terjadi. Atau saudara takut, dijauhkan Tuhan kiranya. Ya, saudara berkata, begitu tetangga berkata, pasti terjadi, dijauhkan Tuhan kiranya. Loh, Tuhan sendiri berkata pasti terjadi kok. Bahkan bukan cuma pasti, malah dikatakan harus terjadi. Nah, inilah kondisi dunia di mana saudara dan saya ada sekarang. Ini. Bahkan yang ada di depan ini. Makanya perlu membaca tanda-tanda zaman. Dan setiap yang namanya tanda zaman, apakah itu hal yang positif, yang negatif, apakah itu hal yang mendatangkan sejahtera, atau yang mendatangkan celaka dan lain sebagainya, dan mengglobal, itu pasti terjadi. Karena itulah firman. Ini kita baru bicara tanda zaman ya. Nanti baru kita mendalami bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap hal ini. Dan bagaimana tanggung jawab Tuhan terhadap anak-anaknya yang dikasihinya dalam kondisi seperti ini. Sehingga kita tahu, iman kita siap. Dan saya ingatkan ini anak-anak muda, terutama remaja. Kalian masih akan menjalani kehidupan yang masih lama di depan. Dan menjalani kehidupan ini di depan dengan diperhadapkan dengan peristiwa yang pasti terjadi. Jadi jangan main-main ini anak-anak remaja untuk tidak serius membaca tanda-tanda zaman. Hanya kenapa ada istilah zaman generasi milenial. Nah, itu juga tanda zaman. Itu juga tanda zaman. Ya kan? Nah, oke.
Jadi ini cara membacanya kita perlu tahu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saudara menjawab ketika saudara harus mempertanggungjawabkan orang bertanya, kenapa harus terjadi? Kenapa? Jadi kita membahas itu benar-benar bijak ya. Tidak seperti orang membahas ini corona. Oh konspirasi, oh ini. Tidak usah dulu bicara itu. Ya. Oh ini ada orang tertentu begini. Andai kata toh ada, itu memang harus terjadi. Karena Alkitab sudah mengatakan itu. Saudara tidak bisa mencegah. Peristiwa apa yang tidak bisa dicegah, yang harus terjadi? Ketika itu adalah kedaulatan Tuhan yang sudah dipertetapkan oleh Tuhan bahwa harus terjadi. Kita tidak usah mau pusing dengan konspirasinya dengan apanya, tapi yang jelas pasti terjadi. Siapa penyebabnya tidak tahu. Andai kata ada orang yang dapat mengungkap penyebabnya, memang itu sudah harus terjadi. Tinggal tidak tahu siapa penyebabnya dan dari mana mulainya dan kenapa bisa terjadi. Itu pasti terjadi. Ya kan? Sederhana kan? Kenapa hutan belantara sampai ratusan ribu ataupun juga hektar terbakar? Ya pasti ada penyebabnya. Kita mau cari penyebabnya, sementara api jalan terus. Ya jelas bukan. Yang perlu adalah padamkan, tapi tidak bisa kan? Jadi kita perlu bijak di dalam melihat tanda saman dan membaca tanda saman itu menurut firman. Menurut analisa para ekonom dunia, 60 negara yang akan datang akan mengalami bangkrut. Beberapa negara sudah mengalaminya. Itu sudah terjadi, sedang terjadi dan masih akan terjadi. Oke? Saya tidak bahas lebih dalam lagi. Nanti next time. Tapi saya hanya, kenapa? Karena kita hanya sebatas membaca tanda-tanda zaman. Nah oleh karena itu, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, itu tergantung bagaimana kita memahaminya. Karena dari salah paham, jadi salah sikap, salah bertindak. Semuanya dimulai dari memahami dulu. Dimulai dari membaca tanda saman dan memahaminya, barulah kita bisa punya sikap iman dan tindakan iman. Sehingga tidak menjadi orang yang menganggap remeh, tidak juga menjadi orang yang menganggap itu konspirasi. Kita tidak berurusan dengan konspirasi. Kita cuma berurusan dengan bahwa semuanya pasti terjadi. Siapa yang iblis mau pakai, juga Tuhan sudah kedaulatan Tuhan bahwa itu pasti terjadi. Jadi kita perlu memahami ini. Yang penting adalah bagaimana kita memahami, bagaimana sikap iman kita dan bagaimana iman kita bertindak dalam situasi kondisi apapun. Oke, jadi sikap iman terhadap tanda saman. Apa itu? Pertama, sederhana. Kembali lagi kepada ayat tadi. Sederhana, kita so tahu. Sekarang pertanyaannya, ketika ada sesuatu hal yang mengerikan yang saudara tahu atau tidak, atau sudah terlanjur duluan tahu, mengganggu saudara tidak? Mengganggu pikiran tidak? Mengganggu perasaan tidak? Secara manusia pasti mengganggu, tapi secara iman tidak boleh. Kenapa kita terganggu pikiran dan perasaan? Itu unsur jiwani. Tetapi kita punya iman, roh kita memiliki iman dalam Yesus Kristus yang tidak boleh digoyahkan dengan apapun yang terjadi. Dan saudara sudah alami dan saudara sudah keluar sebagai pemenang ketika bencana yang dahsyat menimpa kota Palu. Dan saudara masih ada sekarang.
Bahkan ada yang lebih berhasil daripada yang dulu. Mungkin yang lebih berhasil daripada yang dulu berkata, untung ada bencana. Kalau tidak ada bencana kita tidak jadi tabaik rupa sekarang. Tapi tentu tidak bagus itu kalimat. Ya, ya, oke. Nah sekarang kita lihat. Dengan demikian, karena kita sudah tahu, ya, ini hampir sama juga dengan yang keempat. Karena kita sudah baca, kita sudah paham sesuai kebenaran, maka kita juga bersikap sesuai dengan kebenaran kita. Yang kedua apa? Kita tidak panik. Ayatnya juga sama. Kenapa tidak panik? Karena Alkitab berkata memang itu harus terjadi. Memang itu harus terjadi. Tidak panik. Karena memang itu harus terjadi. Ya. Nah ini. Kemudian. Jadi sudah ada dua ya. Sudah ada dua sikap. Pertama kita sudah tahu. Karena kita sudah tahu tenang. Jadi masa-masa sekarang adalah masa karena kita sudah tahu adalah masa-masa di mana kita bisa tenang. Supaya perasaan, pikiran kita tidak terganggu dengan itu. Karena kita sudah tahu Tuhan sudah katakan bahwa itu pasti terjadi. No problem. Yang berikut di ayat 20 dari Matius 24. Ayat 20 dari Matius 24 kita baca sama-sama 2-3. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Saya tidak bahas musim dinginnya dan saya tidak bahas hari Sabatnya karena kita tidak membahas tentang akhir zaman. Kita bicara tanda-tanda zaman. Tapi yang jelas berdoalah supaya waktu kamu, perhatikan kalimat ini ya. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan jatuh pada hari Sabat. Saya ingin mengajar saudara bagaimana cara mudah memahami firman seutuhnya sebelum ditafsirkan. Sebelum menemukan kebenarannya. Sederhana. Pahami dulu baik-baik itu kalimatnya. Jadi dari ayat ini saya tuntun saudara. Dari ayat ini sudah menunjukkan bahwa pasti terjadi. Pasti terjadi. Dan sehingga diingatkan. Diingatkan apa? Berdoalah. Berdoa untuk apa? Oh supaya ini jangan terjadi Tuhan. Jangan terjadi kami ikat penguasa. No. Bukan. Berdoalah supaya apa? Supaya apa? Waktu kamu melarikan diri, bukan lari dari kenyataan, jangan jatuh pada musim dingin dan hari Sabat. Jadi apa yang bisa didoakan? Bisa didoa kasih berhenti dan kasih lalu ini peristiwa? Tidak bisa. Hanya tak geser waktu. Pasti terjadi, pasti terjadi. Beri kasihan Tuhan, tolong supaya jangan sampai musim dingin atau pada hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh bergerak apa-apa kan? Tanpa membahas lebih dalam tentang hari Sabat dan musim dingin, kita fokuskan dalam hal berdoa. Berdoa apa? Bukan supaya itu lalu, bukan supaya itu Tuhan roba, tetapi supaya kita ini dalam masa-masa sulit. Yang saya jelaskan ini bukan antikris ya, yang saya jelaskan ini peristiwa-peristiwa tanda zaman. Kita ini berdoa supaya kita dikuatkan, kita diteguhkan. Kenapa? Karena akan melarikan diri, berarti akan terjadi. Dan pada saat terjadi, itu sesuatu yang pasti. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi pertama kita sudah tahu. Yang kedua
Memang harus terjadi. Pasti terjadi. Yang ketiga, berdoa. Makanya dikatakan berdoa dan berjagalah. Oke? Berdoa dan berjaga-jaga. Jadi saudara, ini yang perlu kita pahami. Untuk kita dapat saat kita membaca tanda zaman. Apapun bentuknya. Apa itu terjadi di budaya, apa itu terjadi di politik, apa itu terjadi dalam hal ekonomi, apakah itu terjadi secara geografi, geologi, dan lain sebagainya. Apa saja bentuknya. Kita yang harus siap. Kita yang harus berdoa. Supaya masa pelarianmu itu jangan jatuh pada musim dingin. Karena di mana ada orang bisa menyingkirkan atau menyelamatkan diri pada musim dingin. Dalam kondisi yang sangat menderita. Nah, kita yang harus berdoa. Supaya Tuhan kuatkan kita, siapkan iman kita menghadapi segala sesuatu yang harus terjadi. Ini bukan bicara antikris. Jangan saudara kemudian terlalu jauh, oh jadi kalau begitu kita akan kena aniaya antikris. Saya tidak bicara tentang itu. Yang kita pelajari ini adalah tanda-tanda zaman. Karena kadang-kala pemberitaan mimbar membuat jemaat jadi bingung di mana-mana. Oh, kita doakan supaya Tuhan singkirkan semua, Tuhan lalaukan semua. Jadi kalau Tuhan singkirkan ini, saudara mau timpakan kepada daerah mana? Saudara mau timpakan kepada apa? Dan lain sebagainya. Kita harus memahami peristiwa yang sudah terjadi yang membuat bencana besar yang terjadi di kota Idik sudah membuat kita bahwa semua ketika terjadi, disitulah kita Tuhan bertindak, memberi kita semua berseru, memberikan kekuatan, ketahanan dan lain sebagainya, dan paskah daripada bencana itu bagaimana kita bangkit kembali. Makanya kalau tadi ada nyanyian, saya dengar, aduh kamai iramanya bagus sekali. Iramanya dandut, tapi kalimatnya sangat mengerikan. Apa itu? Biar gunung-gunung akan berlalu. Oh, siapa dulu yang lari itu kira-kira? Dan apa lagi sambungannya? Biar apa? Biar bulan tak bercahaya lagi. Aduh, ini kalau bulan so tak bercahaya itu bukan gerhana. Itu nyanyian luar biasa memang karena kalimatnya apa? Tapi Tuhan Yesusku tidak pernah ingkar janji. Itu kuncinya di situ, kebenarannya di situ. Tapi karena kita membahas tentang akhir zaman, kita tidak membahas tentang janji-janji Tuhan. Tapi yang jelas disitulah kuncinya. Luar biasa kan? Biar gunung-gunung berlalu, dia babunyi saja, kurus solari hambur keluar ini. So pasti tak berhenti itu dandut. Tidak ada lagi terlalalala, tidak ada lalalala materi. Oh Yesus, 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 Yesus. Pasti. Nah, jadi dengan memahami seperti ini, kita sudah bijak. Apapun yang terjadi, kita tidak panik. Apapun yang terjadi, kita tidak gelisah. Seperti katakan tadi, jangan gelisah hatimu, sebab aku sudah mengatakannya lebih dulu kepadamu. Kita sudah tahu. Kita sudah ini. Tinggal bagaimana kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman-Nya, segala-galanya adalah jawaban. Sehingga disitulah situasi kondisi apapun yang kita hadapi. Tanda zaman apapun bentuknya. Termasuk tanda zaman dalam hal teologis, yaitu dalam hal penyesatan. Kita tidak mudah terjebak, kita tidak mudah. Ya, kita tidak mudah termakan dengan
hal-hal seperti itu. Ada orang sudah menabikan dirinya atau dinabikan, ada orang sudah merasulkan dirinya atau dirasulkan. Siapa kamu? Kita harus tahu diri di hadapan Tuhan. Kemurahan Tuhan bagi kita perlu untuk kita tetap bersandar berharap kepadanya. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita dan segala keberadaan kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Selalu rendahkan hati, dekatkan diri, andalkan Tuhan, dan menyadari kita bukan siapa-siapa. Siapkan iman kita menghadapi segala sesuatunya. Imanku menghadapi semua. Imanku semua berlalu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Gunung kesusahan, gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Tuhan telah memberikan iman pada kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan dengan iman kita akan jalani dan menjalani hidup kita yang berkemenangan. Tetap Amin. tegar, teguh, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan apapun tanda zaman yang ada. Sebab kita tahu ada janji Tuhan Amin. yang tidak pernah berubah. Amin. Mari kita syukuri, kita siapkan hati kita, seluruh keberadaan kita bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk menuntun kita mempersiapkan diri. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Tuhan akan saya bacakan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya yang penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Tuhan saya bacakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Dan minum yang percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya Yesus. Naikkan syukur kehadiratnya. Haleluya. Haleluya. Naikkan syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Maka naikkan pujian, syukur, pengagungan, penghormatan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah keselamatan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Roh Kudus, terima kasih Engkau penolong yang telah diutus menolong kami untuk tetap tegak berdiri, kokoh kuat oleh karena kemurahan dan pengasihan, kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, bukan karena kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah saat ini kami boleh bersekutu dan memuji, menyembah Engkau. Terimalah setiap pujian penyembahan. Terimalah setiap mereka yang telah melayani Engkau dengan penuh kesungguhan hati. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Menjamah mereka, melawat mereka. Dan kami percaya lawatan Tuhan adalah jawaban atas setiap pergumulan kami. Teruslah berkarya Roh Kudus untuk kami dan senantiasa boleh mentaati segala apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu agar kami menjadi orang yang bijaksana, dapat membaca setiap tanda-tanda zaman yang kami dengar, kami lihat, dan kami ketahui. Sehingga kami boleh menyediakan hidup kami, berjaga-jaga, bersiap, mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu, dan buatlah menjadi berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan pengasihan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Engkau memberkati senantiasa berlimpah. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan semua desa-desa dan dusun-dusun. Seluruh aparat diberikan roh hikmat, akal budi, dan roh takut akan Allah, agar mereka dapat bertanggung jawab melaksanakan tugas mereka. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, TNI dan Polri semuanya, Tuhan menyertai dan memberkati dan melindungi mereka. Dan semua Tuhan, seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan. Amen. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tetap melakukan protokol kesehatan yang ada dan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.